Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Bu, saya mengganggu waktunya Ibu. Ini berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Ini berkaitan dengan pengambilan keputusan Ibu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang tentunya akan saya tanyakan ke Ibu sebagai kepala sekolah di sekolah di PTJ SMP Negeri Darul ini. Bisa dimulai Bu? Ya, enggak, silakan. Ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu ya sebagai kepala sekolah itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Pak Adi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan CGP-nya nanti lancar sampai selesai ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentang pertanyaan tadi, kasus-kasus yang dilema etika itu memang sering terjadi di sekolah, terutama sekolah kita gitu. Yang berkaitan dengan siswa, misalnya siswa untuk melanjutkan ke sekolah itu, kita kadang punya dilema. Di satu sisi siswa itu harus melanjutkan, itu tuntutannya harus melanjutkan. Di sisi lain dari pihak keluarga itu mungkin ada keterbatasan biaya dan lain sebagainya itu, sehingga kita juga susah dalam mengambil ini bagaimana gitu kan. Kadang saya juga bekerjasama dengan BK, guru BK, guru kesiswaan dan OSIS juga untuk komite juga kita ambil ini identifikasi itu bagaimana caranya supaya kasus yang ada di sekolah kita tentang angka melanjutkan ini tidak sampai menjadi permasalahan yang urgent gitu ya, seperti permasalahan pembiayaan dan lain sebagainya, itu tentunya ada sekali solusinya. Kemudian berikutnya identifikasi yang lainnya itu tergantung dari kepentingannya. Misalnya begini, tentang siswa yang sering terlambat, gitu kan? Kita tidak harus memutuskan dihukum, tapi kan harus lihat latar belakang dulu mengapa dia sering terlambat, gitu kan? Kita lihat misalnya karena faktor keluarga di rumah, dia harus ngurusi adiknya dulu kan, nggak ada orang tua. Nah itu identifikasi seperti itu. Kasus yang ini juga benar, ini juga benar. Makanya hal seperti itulah yang terkadang kita harus dipikirkan, tidak sekonyong-konyong diputuskan begitu saja. Nah permasalahan yang lain, identifikasi yang lain itu saya melihat dari sisi kepentingan juga tentang kegiatan sekolah yang terkadang berbenturan gitu ya, antara kegiatan keagamaan di rumah dengan kegiatan yang ada di sekolah seperti itu. Walaupun sekolah sudah memfasilitasi misalnya adanya mengaji dan sholat dan sebagainya, terkadang dari siswanya sendiri mungkin mengabaikan aturan tersebut. Nah, kemudian bagaimana nih Bu untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, ya baik. Untuk itu tentang kasus yang betul, saya biasanya langkah yang saya lakukan adalah selain yang tadi identifikasi kasusnya dulu. Terkadang saya bekerja sama dengan kolaborasi dengan orang lain, misalnya dengan Wakasek gitu. Saya punya grup Wakasek itu, kalau ada permasalahan di sekolah itu saya selalu berkonsultasi dengan mereka gitu kan, bermusyawarah dengan mereka gitu. Jadi tidak harus keputusan itu saya yang mengambil. Setelah keputusan dari wakil kepala sekolah itu memutuskan sesuatu yang A harus diputuskan, maka kita bersama-sama. Setelah memutuskan tentunya ada konsekuensi bersama yang kita tanggung, gitu, seperti itu. Contohnya kasus yang tadi, saya harus bekerja sama dengan pembina OSIS, dengan bidang apa namanya itu BK gitu, guru BK menangani kasus anak yang sering terlambat. Kita punya aturan bahwa masuk sekolah jam sekian, pukul sekian, tetapi anak tersebut terlambat, maka kita harus melihat latar belakang tersebut, kemudian bagaimana kasus itu harus diselesaikan, ya harus ada kerjasama juga, pemanggilan dari pihak orang tua gitu kan, bagaimana mensosialisasi aturan ini sehingga anak itu tidak harus terlambat tapi juga tidak meninggalkan kewajibannya di rumah. Iya, kadang kan kalau sama-sama ini bernilai kebajikan kan, Ya. mungkin ada yang telat, ada yang suruh bersih-bersih, ada yang misalkan dia harus ngafalin ayat, Ya. gitu kan sama-sama juga gitu. Ya. Ya tinggal nanti gimana baiknya ya. Nah untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya.
Yang tadi, yang pertama itu setiap ada peraturan maka harus ada sosialisasi dulu. Kamu sosialisasi peraturan yang ada di kita gitu kan. Nah, setelah itu baru kita ketika sudah sosialisasi maka harus ada konsekuensi kepada mereka semua stockholder juga ya. Kita ke komite juga, ke orang tua juga, ke guru-guru dan ke siswa tentang kedisiplinan waktu terutama saya utamakan ya. Kedisiplinan waktu itu misalnya kita disiplin waktu jam 7 harus sudah masuk ke sekolah, otomatis konsekuensi dong semuanya. Orang tua juga harus mengetahui bahwa jam 7 kita harus sudah masuk sehingga mereka yang diantarkan itu sebelum jam itu harus sudah masuk ke sini. Guru-guru juga bagaimana supaya efektif peraturan maka guru-guru juga harus sama gitu, tidak dibeda-bedakan gitu kan seperti itu. Jadi yang selama ini yang dianggap sebagai untuk apa ya, efektif dalam pengambilan keputusan itu ada kerjasama stakeholder gitu Bu, ya. Iya, Oke. Kemudian tantangannya bagaimana Bu dalam pengambilan keputusan terutama kasus Angela Medica? Betul. Tantangannya itu pasti sebuah aturan itu pasti ada hambatannya itu tantangannya itu. Kalau menurut saya memang secara ujian tidak begitu ini ya, tidak begitu menghambat gitu. Namun tetap ada saja. Kalau misalnya pagi hari kita harus melaksanakan kegiatan mengaji bersama gitu kan. Tantangannya itu adalah guru yang tidak mengikuti kegiatan tersebut gitu. Dalam hal mengaji tidak semua guru mengikuti mengaji semua, sementara siswa semuanya harus mengaji gitu. Nah, saya sebagai pimpinan sudah mensosialisasikan, artinya sudah menyuruh gitu, sudah menugaskan semua yang datang pada pagi itu semua harus mengaji. Nah, tantangan itu ada saja guru yang tidak mengikutinya gitu. Dan saya tidak bisa langsung menegur begitu saja, karena saya juga harus memperhatikan perasaan gitu kan seperti itu. Walaupun memang saya sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu. Ayo kita mengaji, saya juga ikutan mengaji gitu kan. Nah, tantangannya itu paling saya susah secara langsung memberikan teguran kepada mereka guru yang melanggar aturan tersebut. Dari ibu sendiri nih punya treatment nggak nih sebuah kalau ada jodoh tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika, apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu atau dalam bentuk prosedur atau apa sesuatu yang dijalankan itu? Itu tergantung dari kasusnya tergantung. Kalau misalnya begini, ada anak pada waktu itu membuang sampah sembarangan. Nah itu kan nggak bisa nanti dong, tapi pada waktu itu juga harus diberikan teguran gitu. Tolong ambil sampah dan buang pada tempatnya. Nah itu kan secara langsung. Ada juga yang seperti yang tadi kasus secara prosedural, misalnya anak yang melanggar kedisiplinan di sekolah gitu kan. Nah anak itu harus sudah 1 dan 2 kali sudah ditegur oleh pihak sekolah, tetapi ternyata masih melakukan kesalahan, maka kita harus bersama dengan orang tua, pemanggilan dengan orang tua, itu prosedurnya seperti itu kan. Diberitahu orang tua bahwa anak bermasalah seperti ini dan penyelesaiannya mari bersama-sama kita selesaikan bersama secara prosedural. Ada lagi permasalahan yang di luar, misalnya di masyarakat ya, contohnya misalnya sekolah punya kasus X misalnya, tentunya saya nggak bisa ngambil keputusan begitu saja dan langsung begitu nggak bisa, tapi saya harus berkoordinasi, kolaborasi dan bermusyawarah dengan para wakil kepala sekolah yang ada di sekolah saya gitu kan. Dengan demikian, apapun keputusan saya itu atas berdasarkan pemikiran bersama, sehingga ketika ada suatu kesalahan ketika mengambil keputusan, yang bertanggung jawab adalah semuanya, bukan hanya saya. Itu kan seperti itu. Jadi efektif dan efisien itulah seperti itu. Apa ada faktor-faktor lain Bu yang selama ini untuk mempermudah pekerjaan Ibu ya untuk menyelesaikan pengambilan keputusan itu? Faktor saya mas sebenarnya keteladanan Pak. Keteladanan bagi saya itu sangat penting gitu ya. Ketika saya memberikan peraturan harus disiplin waktu, maka saya harus melaksanakan peraturan tersebut di awal. Artinya sebelum guru yang melaksanakan peraturan, saya harus lebih dulu. Ketika guru terlambat, saya tidak boleh terlambat. Nah, kemudian ketika disuruh mengaji, saya harus ikutan mengaji. Kemudian ketika guru terlambat masuk ke kelas, maka saya harus keliling kelas, gitu kan. Ketika ada
anak-anak yang tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah, tidak membuang sampah pada tempatnya, maka saya harus memberikan contoh bahwa yang benar adalah seperti itu. Jadi saya memberikan garis besarnya adalah keteladanan, karena bagi saya keteladanan adalah lebih baik daripada 1000 kata. Ya, betul sekali. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi ya Bu ya, pembelajaran apa yang Ibu ambil dari pengalaman-pengalaman tersebut tentang mengambil keputusan dalam hidup itu? Kedewasaan saya ketika permasalahan terjadi di sekolah yang saya pimpin ini, permasalahan-permasalahan itu membuat saya lebih dewasa dalam mengambil keputusan kebijakan. Artinya apa? Saya bisa nanti melihat dari segi positif dan negatifnya suatu permasalahan kebijakan yang saya lakukan, itu seperti itu. Sehingga dari pengalaman-pengalaman yang kemarin yang saya lakukan itu, saya bisa mengambil ibroh pelajaran gitu ya. Setelah itu baru ke depannya lebih baiknya kita melangkah itu apa, bisa dari riwayat yang di belakangnya itu. Jadi sekali lagi saya lebih dewasa dalam memimpin sekolah ini. Kemudian banyak pembelajaran yang saya dapatkan. Jadi memang setiap pemimpin juga pasti ada tantangan-tantangan setiap keputusannya Bu ya. Tidak mungkin bisa memuaskan semua orang, dan pasti ada saja ya singgungan gitu ya berkaitan dengan keputusan tersebut, baik itu secara positif ataupun negatif. Tapi memang kita sebagai seorang pemimpin tentunya harus bisa melihat ke depan bahwa langkah-langkah yang kita ambil ini sebetulnya adalah yang terbaik untuk sekolah kita. Baik, itu saja, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual berkaitan dengan pengambilan keputusan. Saya bersama Kepala SD PUI Orgidis, yaitu Pak Didok. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih nih sudah menyempatkan waktunya untuk saya bisa wawancara sama Bapak. Bisa dimulai Pak wawancaranya Pak. Oke. Ini berkaitan dengan tugas Bapak sebagai kepala sekolah ya. Pasti biasanya kalau dalam kepala sekolah itu butuh apa ya, keputusan-keputusan gitu ya. Baik itu berkaitan dengan dilema etika atau bukan moral. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral Pak? Ada beberapa hal yang berkaitan dengan masalah kebijakan kepala sekolah dan kaitannya dengan dilema etika, yaitu berkaitan tentang kebijakan yang sering kami lakukan terhadap misalnya ke Dewan Guru berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, berkaitan juga dengan masalah kedisiplinan guru tersebut, dan banyak hal yang lainnya tentang hal itu. Misal, di dalam kegiatan belajar mengajar kita mulai jam 7 ya, misalkan seperti itu. Tapi pada kenyataannya di antara guru-guru tersebut itu kan ada yang rumahnya jauh dari tempat tugas, sehingga kami harus memberikan keputusan yang bijak dalam hal ini. Di antaranya yang semula jam 7 itu harus masuk, sehingga mau tidak mau kami berikan kebijakan kepada guru-guru yang jauh alamatnya, tapi supaya sampai jam 7 itu juga. Seperti itu harapannya seperti itu. Tapi alhamdulillah selama ini setelah kami coba, ternyata alhamdulillah justru mereka datangnya lebih awal ya. Jadi menyambut anak-anak yang datang seperti itu. Kemudian bagaimana Pak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan ini sama-sama benar gitu dan mengandung nilai kebajikan Pak? Itu banyak hal ya, diantaranya kami memang satu sisi tidak ingin mengorbankan yang lain, tapi sisi lain juga harus
bisa jalan semua. Oleh karena itu kami berikan pengertian kepada taruhlah dua kebijakan yang telah kami putuskan, berikan pengertian kepada para pendidik ya di situ, bahwa kebijakan ini harus bisa dilaksanakan karena bla 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 bla. Kemudian kebijakan ini pun harus dilaksanakan, sehingga mangga menurut para dewan guru ini yang terbaik dipersilahkan. Artinya kami tidak harus ini tidak, nggak saklek, bijaksana dalam memberikan keputusan. Terus langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak tempuh untuk memutuskan atau kebijakan itu, Pak? Biasanya kami berbicara langsung ya, artinya perorangan lah. Persuasif. Ya, persuasif, perorangan, kami ajak ngobrol ketika ada jam istirahat, ngobrol bagaimana nih kebijakan-kebijakan yang kami tentukan kepada Bapak Ibu guru bisa dipahami atau tidak. Jadi selalu begitu, ngobrol dengan ini, gimana pendapat Ibu, gimana pendapat Bapak, seperti itu. Kemudian ini biasanya hal-hal apa saja, Pak, yang dianggap menurut Bapak ini efektif ya dalam mengambilkan keputusan, terutama kasus yang dilema etika itu? Yang jelas pada intinya adalah memang muaranya adalah di pimpinan, ya, muaranya di pimpinan. Ya itu tadi sudah disampaikan, kami tidak saklek memberikan keputusan seperti ini, tidak. Jadi tetap kami musyawarahkan bersama kembali. Keputusan akhirnya ada di musyawarah itu sendiri. Kemudian apakah Bapak memberikan sebuah jadwal gitu ya untuk penyelesaian kasus dilema etika itu, Pak? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau diberikan jadwal dulu, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan kalau untuk menyelesaikan kasus tersebut? Pada intinya kasus itu tergantung bobot kasusnya. Nah, kalau seandainya bobot kasusnya itu bisa diselesaikan pada hari itu juga, maka bisa diselesaikan. Seandainya bobot kasusnya itu ada perlu pertimbangan yang lain, perlu dijadwal seperti itu. Jadi tergantung ininya juga kasusnya, Pak ya. Yeah. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini untuk mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema itu, Pak? Ada, diantaranya karena kami ini adalah lembaga pendidikan di bawah naungan Ormas Persatuan Umat Islam, sehingga kami perlu masukan dari tokoh-tokoh tersebut untuk menunjang kegiatan yang ada di sekolah kami, agar dilema kasus seperti ini bisa terselesaikan, seperti itu. Jadi ada bantuan atau pengaruh dari organisasi juga ya, Pak ya? Oke. Kemudian dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan itu, pembelajaran apa yang Bapak petik sebagai pengalaman dalam mengambil keputusan itu? Yang pertama yang jelas itu merupakan pengalaman bagi kami selaku pimpinan, bahwa dalam pengambil keputusan tersebut memang satu, bijaksana, kedua tidak terlalu saklek harus seperti itu, sehingga lembaga pendidikan yang kami kelola itu biar lebih maju untuk kedepannya, seperti itu. Ya, jadi semata-mata setiap pengambilan keputusan itu berkaitan untuk pembentukan sekolah juga ya, Pak. Karena betul, tidak mungkin kebijakan itu memuaskan semua orang. Betul. Nah, maka dari itu kan biasanya kita perlu kedewasaan juga dari kita sebagai pendidik, dan juga harus mengikuti apa yang menjadi arahan pimpinan. Betul. Sebagai bentuk loyalitas kita kepada sekolah dan pimpinan. Baik Pak, terima kasih atas segala waktunya. Itu saja wawancara saya dengan Kepala Sekolah atau SD PUI Orlis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.